Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Faris Haryanto dengan NIM 2383. Berikut saya akan menjelaskan tentang PMK terbaru pemeriksaan pajak, apa yang berubah dan dampak bagi wajib pajak. Berikutnya ada 12 agenda. Yang pertama, ketentuan umum pemeriksaan. Yang kedua, kewenangan, tujuan, tipe, ruang lingkup, dan kriteria pemeriksaan. 3, standar pemeriksaan. 4, jangka waktu pemeriksaan. 5, kewajiban dan hak dalam pemeriksaan. 6, pelaksanaan pemeriksaan. 7, pembahasan temuan sementara. 8, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan pembahasan SPHP. 9, pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan. 10, pelaporan dan ketentuan lain-lain. 11, metode pengujian. 12, menghadapi pemeriksaan. Yang pertama, ketentuan umum pemeriksaan dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan pajak dan pemeriksaan pajak. Ketentuan umum, pemeriksaan bukti permulaan dan pemeriksaan ulang. Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan ulang, pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang diterbitkan surat ketetapan pajak bumi dan bangunan dari hasil pemeriksaan sebelumnya. Untuk jenis pajak dan masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang sama. Yang kedua, kewenangan, tujuan, tipe, ruang lingkup, dan kriteria pemeriksaan. Dibagi menjadi 3, yaitu kewenangan pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, dan ruang lingkup pemeriksaan. Ruang lingkup pemeriksaan, jenis-jenis objek pemeriksaan. Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, biaya materai, pajak bumi dan bangunan, pajak penjualan, pajak karbon, dan pajak lainnya yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tipe pemeriksaan, pemeriksaan lengkap, menguji seluruh pos dalam surat pemberitahuan SPT secara mendalam. Pemeriksaan terfokus, menguji satu atau beberapa pos dalam SPT secara mendalam. Pemeriksaan spesifik dilakukan secara sederhana pada suatu atau beberapa pos tertentu. Kriteria pemeriksaan menguji kepatuhan. Wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan bayar pajak. Wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar atau rugi. Wajib pajak telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan. Wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Pengusaha kena pajak tidak melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak, jasa kena pajak, dan diberikan pengembalian pajak masukan atau telah mengkreditkan pajak masukan. Wajib pajak terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan risiko kepatuhan wajib pajak. Terdapat data konkret yang menyebabkan pajak terhutang atau kurang bayar. Wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan wajib pajak. Terdapat indikasi jumlah pajak bumi dan bangunan yang terhutang lebih besar daripada yang dihitung berdasarkan surat pemberitahuan wajib pajak. Kriteria pemeriksaan tujuan lainnya. Pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan. Penghapusan nomor pokok wajib pajak. Pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan. Pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Pendaftaran objek pajak bumi dan bangunan secara jabatan. Pencabutan surat keterangan terdaftar objek pajak bumi dan bangunan. Penyelesaian keberatan pengumpulan bahan guna penyusunan norma perhitungan penghasilan itu. Pencocokan data dan alat keterangan penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. Penetapan wajib pajak penerima kerja beralokasi usaha di daerah tertentu. Penentuan suatu lebih tepat terhutang pajak pertambahan nilai. Penyelesaian penagihan pajak, penentuan saat mulai beroperasi atau berproduksi komersial sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan. Yang ketiga, standar pemeriksaan.
Standar pemeriksaan dibagi menjadi 3, standar umum, standar perusahaan, dan standar pelaporan. Standar umum, pemeriksa pajak harus mendapat pendidikan dan atau pelatihan teknis yang cukup setelah memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Standar pelaksanaan persiapan sesuai dengan tujuan pengujian berdasarkan metode yang teknik pemeriksaan. Standar pelaporan, laporan hasil pemeriksaan disusun berdasarkan kertas kerja pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan memuat tentang pelaksanaan pemeriksaan. Yang 4, jangka waktu pemeriksaan. Dibagi menjadi 4, jangka waktu pemeriksaan, jangka waktu pengujian, jangka waktu pembahasan akhir, jangka waktu perhitungan jangka waktu. Jangka waktu pemeriksaan, jangka waktu yang pengujian, dan jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan. Jangka waktu pengujian paling lama 5 bulan pemeriksaan lengkap, paling lama 3 bulan untuk pemeriksaan terfokus, paling lama 1 bulan untuk pemeriksaan spesifik. Jangka waktu pembahasan akhir 30 hari mulai SPHP, tanggapan SPHP, pembahasan akhir, pembuatan laporan pemeriksaan LHP. Perhitungan jangka waktu pengujian sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan sampai dengan SPHP disampaikan. Pembahasan akhir dan pelaporan sejak SPHP disampaikan sampai dengan laporan LHP. Jangka waktu pemeriksaan, perpanjangan JW pemeriksaan umumnya tidak ada perpanjangan, maksimal 4 bulan untuk audit grup usaha, transfer bridging, dan transaksi khusus terindikasi rekayasa keuangan. Perpanjangan hanya JW pengujian. Perjalanan security data konkret 10 hari JW pengujian, 10 hari JW pembahasan akhir pelaporan tidak ada perpanjangan. JW pemeriksaan tujuan akhir maksimal 4 bulan surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan sampai dengan pelaporan, tidak ada pembahasan akhir, tidak ada perpanjangan.